Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan biqaulina alhamdulillah. Salawat dan salam kita perbanyak pada junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat, kita termasuk orang yang layak yang mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Lil Imam Al-Hafiz atau disebut dengan Al-Imam Al-Bukhari pada halaman ke-17, bahwasanya ada salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu ahabba ilallah, amalan apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah as-salatu ilal waqtiha. Engkau salat itu tepat pada waktunya. Bagaimanakah dikatakan salat tepat pada waktunya? Seyogyanya, seharusnya, bahkan selayaknya umat Islam itu datang 5 menit atau 3 menit sebelum berkumandangnya suara azan. Makanya kalau hari ini di bulan yang penuh berkah ini banyak orang solat tepat pada waktunya, tidak usah gelisah. Karena para ulama mengatakan kalau engkau ingin melihat orang Islam, maka lihatlah di bulan puasa, maka lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ketika engkau ingin melihat orang mukmin, orang yang beriman, maka lihatlah ketika subuh ataupun ketika isya. Maka kalaupun nanti ada orang masuk ke dalam masjid, mendadak dia rajin ke masjid, jangan pula kita pandangannya selalu melihat ke dia. Nanti merasa pula dia, kok aku dilihat-lihat, kok ditengok-tengok, kan begitu. Makanya pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah solat berjamaah ini adalah dianjurkan, mustahab bagi kita laki-laki. Sebagaimana orang yang solat berjamaah itu diberikan 27 ganjaran pahala. Bahkan seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, ini salah satu tukang adzan Nabi nomor 2 setelah Bilal bin Rabah. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang buta. Adakah rukhsah atau keringanan agar aku tidak berjamaah solat ke masjid? Apa kata Nabi? Ya Ummi Maktum, hal tasma'u sautul adzan? Adakah engkau mendengar suara adzan? Bala sami'tu ya Rasulullah. Ku dengar suara adzan itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau kau dengar suara adzan wahai Ummi Maktum, urjan wa ma kasaran. Datanglah engkau memenuhi panggilan itu sekalipun engkau datang dalam keadaan merangkak. Menunjukkan betapa dianjurkan kita untuk berjamaah ke masjid. Akan tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang solat ke masjid ini pun tentu mereka yang selamat. Karena kita ibadah solat ini sulit untuk khusyuk. Baru saja kadang kita ngangkat takbir, sudah kita tatakhayal, menghayal-hayal. Apa yang menyebabkan orang itu payah untuk khusyuk? 4. Pertama, karena dia rajin memakan harta yang haram. Makanya lah, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang subhat. Yang kedua, menyebabkan orang payah untuk khusyuk itu adalah karena mereka istijal dalam solat. Apa itu? Tergesa-gesa, terburu-buru.
Apalagi di bulan Ramadan ini tarawih, banyak kali kita lihat imamnya satu nafas. Kadang-kadang kita saksikan di YouTube 10 menit tuntas dia 2-3 rakaat. Maka tak boleh istijal. Istijal itu menghilangkan daripada tomakninah kita. Maka tak boleh. Al-ajalatu minasyaitan, ya. Tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah bagian daripada sifatnya syaitan. Maka tak boleh istijal. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan orang ini sulit untuk khusyuk? Yang ketiga adalah karena terlalu banyak di masjid itu di mihrabnya, di depannya bergambar ataupun bertulisan. Kita angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba HP tolong dimatikan. Padahal kita sudah diingatkan, itulah mengapa sejadah saja pun tak boleh bergambar. Dari dulu cukup warna hijau, kadang merah dan polos dan tidak bergambar. Kenapa? Karena kalau bergambar apalagi bertulisan, terlihat kita bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyukan kita. Makanya kalau kita pun sholat nanti, anak-anak ustadz pemirsa sholat, tarawih maupun sholat berjamaah, jangan pakai baju yang bertulisan. Makanya ibu-ibu pun kalau mau tarawih, jangan pakai mukena yang pakai bling-bling. Makanya jangan pakai mukena yang berwarna-warna supaya kita bisa khusyuk sholat. Yang terakhir pemirsa, yang menyebabkan orang sulit untuk khusyuk dalam ibadah sholat adalah menahan dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nabi mengingatkan kalau mau berbuka tuh, fala yuftiru bitamar. Kalau kau mau buka, bukalah dengan korma. Fala yastayqidu bil ma. Kalau tak ada korma, dengan air putih sudah cukup. Dalam penelitian, kalau angin itu mau keluar, tak boleh dilawan arah anginnya, harus diikuti. Kalau mau ke kanan dia ke kanan, mau ke kiri dia ke kiri. Kalau dilawan, itulah mau keluar tuh. Kalau nanti kita lihat orang yang begini, biarkanlah dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu ciri yang pertama itu. Yang kedua, cirinya rukuknya putus-putus. Allahu Akbar, putus-putus. Ingat, solat tepat waktu. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali mengatakan solat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Apa buktinya untuk kita? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau engkau ingin tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, kalau engkau lebih banyak selama hari ini lengah dari ibadah, lebih banyak maksiat daripada taat, maka solusinya marilah kita jaga solat kita. Insya Allah dengan ibadah solat, maka hidup kita akan terarah dan akhlak kita akan menjadi akhlak yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Koko Syahputra Marpaung MPD mengucapkan selamat berbuka puasa dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sembah sujudku, izinkan